وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar, para sahabat ilmu dan sunnah yang dimuliakan Allah SWT. Ini adalah episode yang keempat dari rangkaian jawaban fitnah dengan fakta. InsyaAllah kita dalam pertemuan kali ini akan membahas tentang kitab-kitab akidah yang membahas tentang nama-nama Allah dan sifat Allah yang ditulis sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullah. Walaupun kitab-kitab yang sebelumnya kita bahas dalam episode yang ketiga, sebenarnya walaupun di episode yang ketiga kita sudah bahas sebagian besar dari kitab-kitab karangan ulama Ahlussunnah tentang akidah, ya, tentang akidah. Nah, di dalam kitab-kitab tersebut juga terdapat pembahasan tauhid asma sifat. Ini yang saya maksud spesial membahas masalah itu dan membantah syubhat tentang berbagai takwilan dari orang-orang ahli kalam terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini tambahan dari kitab yang sebelumnya yang telah membahas judul kitab-kitab yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu kitab-kitab akidah Ahlussunnah yang ditulis oleh para ulama sebelum masa Ibnu Taimiyah. Dan ini tambahan dari itu sebetulnya. Cuman saya ingin melihatkan lebih khusus tentang yang judul-judulnya membahas tentang berkenaan tauhid asma sifat, yang itu yang kemarin sempat dibicarakan oleh dua orang tokoh yang menyebarkan sebuah informasi yang kurang tepat bagi masyarakat tentang menuduh dakwah Wahabi, ya, telah melakukan kesesatan dan memiliki kesesatan dalam memahami tauhid dan juga dalam sifat-sifat Allah, itu dengan sifat ulu, nuzul dan istiwa. Maka kitab-kitab ini betul membahas masalah itu. Banyak membantah syubhat-syubhat yang mengingkari sifat ulu dan sifat istiwa serta sifat-sifat Allah yang lainnya. Termasuk dalam kitab sebelumnya itu sudah membahas sebetulnya. Kitab yang sebelumnya juga membahas, ya, dan itu bantah-bantah. Cuman ini agak lebih spesifik sifatnya, lebih khusus, ya. Pertama, usul sunnah ini sudah berlalu, kita bahas di pertemuan jumpa kita pada episode yang kedua. Sekarang akan kita lihat yang pertama adalah bantahan terhadap Jahmiyah. Karena yang pertama sekali sebenarnya kita mencoba melihat mengingkari sifat Allah bagi Allah SWT itu adalah Jahmiyah, Jahm bin Safwan, ya. Kemudian Mu'tazilah setelah itu, ya, karena Ahlul Kalam itu memiliki beberapa sekte-sekte. Nah, dari sekte kalam itu adalah yang pertama itu Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Qadiyah, kemudian Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baik, ini bantahan bagi orang Jahmiyah yang mengatakan Allah di setiap tempat. Ya, ini adalah penjelasan kitab tentang bantahan Rad al-Jahmiyah, ya, bima syakku fihi, ya, min mutasyabil Quran wa ta'awwaluhu ala ghairi ta'wilihi. Dibantah tentang orang Jahmiyah karena Imam Ahmad al-Jahmiyah, ya, mereka meragu tentang masalah ayat mutasyabihat, ya, kemudian bagaimana dan mereka mentakwilnya. Kemudian juga setelah itu kitab sunnah karena Imam Ahmad. Ini Rad al-Jahmiyah. Rad al-Jahmiyah ini ditulis oleh banyak ulama. Sebetulnya ini akan saya sebut beberapa ulama yang bantah tentang Jahmiyah, ya, yang mentakwil ayat sifat, ya, dan termasuk Ahlul Kalam secara umum, ya, Ahlul Kalam secara umum. Berikutnya kitab Ar-Jahmiyah karang Ibnu Mandah. Sebelum kita sudah saya menyebutkan kitab Ibnu Mandah. Ibnu Mandah ini ada 3 kitab yang sangat fenomenal dalam menulis kitab akidah. Pertama, kitab Tauhid yang telah kita jelaskan di episode yang ketiga. Kemudian kitabul Iman, yang insya Allah kita akan bahas kitab-kitab yang akan datang tentang masalah takhir, karena di antara tuduhan dua tokoh ini yang berapa hari sebelumnya berdialog berdua menuduh bahwa orang-orang Wahabi adalah mengkafirkan dan mereka mudah mengkafirkan pemanya. Nah, kita akan bahas di kitab-kitab menjelaskan masalah ini dari ulama-ulama sebelum Ibnu Taimiyah juga. Nah, di antaranya itu Kitabul Iman yang sekarang ini nanti kita akan lihatkan.
Kemudian Ibnu Mandah punya kitab, sampai kitab Tauhid, kitab Ibnu Mandah, kitab Ar-Rad al-Jahmiyah. Ar-Rad al-Jahmiyah, ya. Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa Ibnu Mandah ini lahir 310 Hijriah, wafat 395 Hijriah. Ya. Kemudian Imam Ahmad jelas ya, beliau wafat 241 Hijriah. Baik. Berikutnya Ar-Rad al-Jahmiyah. Tambah lagi adalah Ar-Rad al-Jahmiyah. Masih Ar-Rad al-Jahmiyah. Ya, ini mereka-mereka mentakwil ayat-ayat asma sifat dengan hujjah tasbih. Nah, dikarang oleh Imam Ad-Darimi, Abi Sa'id Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Beliau punya dua kitab, yang berikutnya kita akan jelaskan juga ini. Ar-Rad al-Jahmiyah, karangan yaitu Imam Ad-Darimi yang wafat pada tahun 280 Hijriah, 280 Hijriah. Jadi jauh sebelum Abi Hasan Al-Asy'ari juga 280 Hijriah, ya Abi Hasan Al-Asy'ari lahir 260 Hijriah, wafat 324. Jadi baru 10 tahun Abi Hasan Al-Asy'ari. Jadi beliau wafat. Jadi Al-Jahmiyah karang Abi Sa'id Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Baik, ini kitab yang bicara tentang itu, dan ini adalah kitab yang sangat bagus. Dan saya sangat menganjurkan kepada dua orang tokoh yang kemarin ya, yang berinisial Was dan WAS itu, atau Ir ya, Kiai Ir ini, baca ini ya, Anda akan dapat jawaban berbagai syubhat-syubhat yang melengket di benak Anda. Ya, itu Naqd Utsman Ad-Darimi al-Sa'id al-Marri al-Jahmi al-Anit. Jadi ada Rad atau dinamakan dengan yaitu Rad Ad-Darimi al-Basil Marri al-Marrisi ya. Nah, ini semua dai-dai penting baca ini sebetulnya. Ya, di sini cukup bagus jawaban dari jawaban dari Imam Darimi ya, yang membantah berbagai argumentasi dari orang yang mentakwil sifat. Maka sangat penting ini untuk dimiliki kitab ini oleh para dai. Jawaban terhadap berbagai syubhat-syubhat dari orang-orang yang mentakwil ayat dan hadis sifat. Yaitu Imam Darimi Marrisi ya. Naqd Utsman bin Sa'id al-Marrisi al-Jahmi al-Anit. Ini judul-judul ini ya. Imam Darimi ulama yang masyhur, kan ulama ummah ya, yaitu yang beliau wafat 280 tadi sudah kita jelaskan ya. Ini beliau 280 wafat dan punya dua kitab yang tentang tauhid asma sifat, Ar-Rad al-Jahmiyah dan bantu beliau terhadap al-Marrisi. Bagus. Ya, cukup ini bukan Ibnu Taimiyah ya. Beliau wafat 280. Ibnu Taimiyah itu wafat 728 Hijriah. Ya, jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Tahu nanti jangan pula dikatakan Said Darimi terpengaruh dengan pemikiran Ibnu Taimiyah. Ya, mohon maaf ya. Supaya tidak terbalik fakta ya. Sengaja kita sebutkan tahun wafatnya para imam-imam ya, yang selama ini mereka mengatakan bahwa orang-orang Wahabi itu mengambil akidah dari kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Berikutnya kitab masyhur Khalqul Af'al Ibad. Khalqul Af'al Ibad punya Imam Al-Bukhari. Silakan baca ya, bagaimana Imam Bukhari dalam mengenai sifat Allah. Dan di sini saya punya dua versi, dua cetakan, model dua cetakan ya, Khalqul Af'al Ibad. Khalqul Af'al Ibad punya Imam Bukhari. Dan di sini kalau nggak salah dalam halaman 56 itu bicara masalah sifat ulu. 56 kalau nggak 58 ya. Tadi kalau nggak salah bukan di situ, di sini halaman 56 itu bicara masalah sifat ulu. Riwayat-riwayat yang beliau riwayatkan. Ya. Halaman 56. Khalqul Af'al Ibad punya Imam Al-Bukhari. Baik. Berikutnya adalah yaitu Al-Intisar fi Radi al-Mu'tazilah al-Qadiriyah al-Ashrar. Silakan baca. Karena Jahmiyah ini muta'assir ya, akidah orang Mu'tazilah itu terpengaruh akidah Jahmiyah. Kemudian kelompok Al-Kalam lainnya terpengaruh akidah Mu'tazilah ini. Ya, walaupun dari sisi lain mereka lebih baik dari Mu'tazilah ya, dalam mengimani sebagian sifat Allah. Kalau Mu'tazilah hanya mengimani nama dan tanpa sifat yang diimani oleh mereka. Nah, ini
al-intisar fi rad ala al-mu'tazila al-qadar al-asrar, dan akan terjawab juga syubhat-syubhat orang-orang yang bersifat ulu. Di sini yaitu karangan Syekh Yahya bin Abi Khair Al-Ambani yang wafat pada tahun 558 Hijriah, 558 Hijriah. Ya. Ingat wafatnya Ibnu Taimiyah kapan? 728 Hijriah. Lahir kapan? 661 Hijriah. Jadi belum lahir Ibnu Taimiyah ini, ya. Nah, ini ada 3 jilid. Baik. Berikutnya adalah kitab Asma' Sifat karang Imam Al-Baihaqi. Di sini juga dijelaskan Imam Baihaqi tentang sifat ulu. Kitab Asma' Sifat karang Imam Al-Baihaqi, kita tahu semua adalah seorang ulama Syafi'iyah yang fenomenal, wafat 384 Hijriah, ya, karang Imam Al-Baihaqi. Nah, Asma' Sifat, ya. Nah, ini afwan tadi saya beliau lahir pada tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah. Jadi lahir 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah. 458 Hijriah. Imam Al-Baihaqi. Kitab apa? Al-Asma' was Sifat. Baik. Berikutnya, ya. Sudah azan. Isbatul Ulu. Isbatul Ulu, ya, karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang terkenal kitab Al-Mughni yang cukup besar, kitab fikih Hambali. Itu beliau wafat 620 Hijriah. 620 Hijriah, ya, sebelum Ibnu Taimiyah lahir, ya. Baik. Ini kitab bicara tentang Asma' Sifat yang dibaca oleh ustaz-ustaz yang dituduh Wahabi, ya, yang menjadi bahan kajian dan pemahaman ustaz-ustaz yang dituduh Wahabi. Kemudian ada kitab Risalah fi anna Quran ghairu makhluq, ya, ini tulisan Hafiz Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi yang wafat 285 Hijriah, 285 Hijriah, ya, beliau lahir 198 Hijriah, wafat 285 Hijriah. Oke, abad ke-3 Hijriah. Berikutnya Al-Masail Aqadiyah min kitab Riwayataini wal Awal Wajhaini, ya, min Masail Usul Diyanat karangan yaitu Abil Farra, ya, Abi Ya'la, afwan, Abi Ya'la bin Muhammad Al-Husain Al-Farra Baghdadi Al-Hambali. Abi Ya'la, ya, ini beliau wafat pada tahun 458 Hijriah. 458 Hijriah. Ini tetap juga batan terhadap orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini perdebatan yang terjadi terkenal sekali, al-haidah atau al-haidah wal i'tibar fi raddi man qala bi khalqil Quran. Ini adalah terkenal dengan yaitu Abil Hasan Al-Kinani. Al-Kinani adalah kisah yang masyhur, beliau wafat 240 Hijriah. 240 Hijriah. Saya ulang-ulang, wafat para pengarang kitab ulama ini, ulama-ulama mengarang kitab ini supaya apa? Agar dengar oleh telinga orang-orang yang selama ini menuduh bahwa akidah orang-orang yang Wahabi diambil dari kitabnya Ibnu Taimiyah dan Muhammad Wahab. Inilah referensi akidah, ya, mereka-mereka yang dituduh oleh sebagian orang sebagai orang-orang Wahabi. Baik. An-Munadharah fil Quran Ma'abad al-Bidah. Ini karangan siapa? Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad Al-Maqdisi. Jadi Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya, yang tadi sudah kita sebutkan salah satu kitabnya juga, ya, itu Isbatul Ulu. Kemudian kitabnya ini Al-Munadharah fil Quran, Hikayah Munadharah fil Quran Ma'abad al-Bidah. Sekarang punya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang wafat 630 Hijriah, ya. 630 Hijriah, 620 Hijriah. Ya, 620 Hijriah, afwan, 620 Hijriah. Berikutnya Aqidah Salaf Ashabil Hadis. Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Jadi kata-kata salaf itu sudah masyhur, ya, bukan berpindah nama dari Wahabi pindah Salafiyah atau Salafiyah. Baik, karangan Abi Utsman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni, yaitu yang wafat 449 Hijriah, 449 Hijriah. Ini Risalah fi I'tiqad Ahli Sunnah Ashabil Hadis wal A'immah. Baik. Kemudian Kitab Sifat karang Imam Daruqutni. Kitab Sifat karang Imam Ad-Daruqutni. Ya, ini beliau wafat pada tahun 385 Hijriah.
85 jilid. Kemudian Daruqutni juga punya kitab namanya Kitabun Nuzul. Bicara tentang hadis nuzul. Kitabun Nuzul. Ada dua kitab sifat dan kitab nuzul, yaitu punya Imam Daruqutni yang wafat yaitu pada tahun 385 Hijriah. 385 Hijriah. Kemudian Abi Ismail Harawi Al-Ba'in fi Dalil Tauhid. Kemudian ada Risalah fi Dzai an Abil Hasan Asy'ari. Risalah fi Dzai an Abil Hasan Asy'ari li Abdul Qasim bin Malik bin Isa bin Dirbas. 659 Hijriah. 659 Hijriah. Oke. Itulah beberapa kitab ya di antara kitab ulama yang menjadi pedoman bagi para dai yang difitnah dengan tuduhan Wahabi sebagian orang ya. Sebetulnya riwayat-riwayat akidah ulama tentang ulu itu dikumpulkan oleh Imam Zahabi. Saya tidak menyebutkan Zahabi karena Zahabi termasuk muridnya Ibnu Taimiyah. Nanti kan dituduh Wahabi itu Zahabi itu akidahnya Ibnu Taimiyah. Ini Mukhtasar Ulu di sini meriwayatkan riwayat-riwayat daripada sahabat, ayat Al-Qur'an, hadis pertama para sahabat ulama salaf masalah sifatul ulu. Kemudian Imam Zahabi juga punya namanya Al-Arash, Kitab Al-Arash. Di sini sama yang mirip dengan Kitab Al-Ulu. Di dalam kitab ini meriwayatkan riwayat daripada sahabat, ya surah Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW dari para sahabat, para tabi'in atau tabi'in tentang sifatul ulu dan hal-hal yang berkenaan dengan itu. Oke, dan tapi saya tidak menyebutkan ini tadi apa. Akan itu Wahabi adalah akidahnya Ibnu Taimiyah. Padahal kita tahu Ibnu Katsir, Zahabi, Ibnu Qayyim, ulama-ulama yang karya ilmiahnya menjadi fenomenal sekali di tengah umat, ya, memfaedah besar-besar para umat, dianggap sebagai mungkin dituduh oleh sebagai apa namanya? Berpaham Ibnu Taimiyah. Maka saya tidak bahas juga kitab Qayyim umpamanya dia punya qasidah dunia, kemudian Ibnu Qayyim juga punya kitab namanya kitab apa namanya? As-Sawatul Mursalah, kemudian juga punya kitab Ijtima' Juyush Islami. Ini kitab khusus membahas masalah sifatul ulu. Itu diriwayatkan juga di situ tentang ayat Al-Qur'an, disebutkan di situ Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi SAW, perkataan para sahabat, para ulama, bahkan berdalil dengan akal, dengan fitrah, dengan binatang sekalipun disebut dari mana datang tu meyakin Allah tu fil ulu. Disebutkan contoh di sana dengan dalil-dalilnya. Riwayat-riwayat. Ya, namanya Ijtima' Juyush Al-Islami. Ijtima' Juyush Al-Islami. Ya. Baik, Ijtima' Juyush Islamiyah ala Ghazwi Al-Mu'attilah kalau nggak salah judulnya. Saya punya. Ya, saya punya kitabnya. Kelihatan di mana? Kitab tolong ambil. Tuh, Ijtima' Juyush Islamiyah. Nggak ada kelihatan di situ. Sebelah. Ijtima' Juyush Islamiyah ini nih. Tuh. Di samping lagi. Tuh, apa itu? Hah? Ijtima' Juyush Islamiyah ini Ibnu Qayyim. Di atas sebelah sana nggak ada. Ya. Baik, belum ketemu. Ya. Tapi yang penting itu judulnya Ijtima' Juyush Islamiyah ala Ghazwi Mu'attilah kalau nggak salah judulnya. Qawaid Mursalah itu membantah berbagai hujah-hujah yang dijadikan argumentasi oleh Ahlul Kalam dalam mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa, terima kasih banyak. Ya, kita ingin membuktikan kedustaan orang yang fitnah dengan fakta-fakta yang menjadi pedoman, menjadi bahan bacaan ilmu bagi para ustaz yang selama ini berjuang membenarkan akidah umat, ya, yang difitnah sebagai tuduhan. Maka kita akan berlanjut nanti akan memperlihatkan referensi-referensi yang menjadi pedoman, menjadi bacaan, menjadi bahan kajian para ustaz-ustaz, ya, yang dicap oleh seorang sebagai ulama Wahabi atau ustaz Wahabi. Ya, dalam berbagai topik yang kemarin disebut oleh mereka, ya, sini sudah 2 topik yang kita bahas tentang referensi kitab akidah secara umum sebelum Ibnu Taimiyah itu para ulama, kemudian yang khusus dengan asma sifat karena berkenaan kemarin dia bicara asma sifat, tasbih, kemudian nuzul, ya, kemudian ulu, kemudian istiwa. Baik, besok-besok kita akan bicara juga tentang kita menulis tentang pemanya membahas tentang persatuan umat apa namanya, atau kita membahas tentang bid'ah, ya, bid'ah, kemudian kita bicara masalah takfir, ya, insyaallah ini akan kita lanjutkan dalam episode yang berikutnya. Jadi bagi orang-orang yang selama ini ada merasa tidak puas dengan penjelasan, silakan kontak dan temui kita ataupun berdialog dengan cara baik. Terima kasih sekali kalau seandainya Anda bisa
memberikan nasihat untuk kami, ya, itu tidak merasa benar, cuman kita inilah yang menjadi pedoman kami. Jika di dalam kita terdapat kesalahan-kesalahan, mohon dijelaskan kepada kami, biar kami bisa mengikuti kebenaran yang Anda jelaskan, insya Allah dengan dalil-dalil yang kuat, ya. Maka begitulah, ya, kita di dalam berdakwah saling berikan nasihat yang baik, saling kritik yang baik, menjawab pun boleh, ya kan. Jika dituduh kita menjawab, karena begitu sudah besar sekali fitnahnya di tengah dakwah, ya, tuduhan-tuduhan seperti ini, banyak sekali korban yang berjatuhan, banyak lembaga yang ditutup, yang dimusuhi dan segala macam. Maka inilah dasarnya kami melakukan jawaban terhadap fitnah-fitnah yang menyebar di tengah masyarakat. Demikian, terima kasih banyak pemirsa dan teman-teman semua. Ya, mohon maaf saya lebih melihat ke kanan tadi, ke kameranya di depan. Terima kasih, mohon maaf di atas segala kekurangan. Selamat jumpa lagi dalam episode yang akan datang. Jadi baru berapa episode, ya, insya Allah kita akan berlanjut membahas topik-topik. Boleh para netizen memberikan usulan-usulan topik yang mau dibahas, mungkin terdengar atau mungkin bisa mendengar lagi video-video yang kemarin untuk meringkas apa jawaban-jawaban yang butuh, apa pertanyaan ataupun syubhat yang perlu kita jawab. Insya Allah kita usaha semampu ilmu kita akan kita jawab. Hak jawab untuk kita berhak untuk menjelaskan kepada umat hal seperti ini, karena ketika kita diam, dianggap sebuah fitnah dan opini-opini sebikian adalah benar adanya. Maka demikian, terima kasih banyak. Kembali kami nasihatkan para netizen, para antum-antum yang menikmati video, menonton, tidak boleh melakukan provokasi, tidak boleh melakukan kata-kata yang tidak baik, baik siapapun, ya. Para ahli ilmi, baik kepada dua tokoh yang sedang counter pandangannya atau orang-orang semisal dengan dia, maka kita tetap tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Menghormati, menghargai sama muslim minimal, ya. Dan mereka pasti menginginkan kebenaran. Mungkin mereka belum sampai kepada mereka belum tahu, maka kita beritahu, karena mereka sebelumnya di awal perjumpaan kita katakan, sebelum hendaknya menyesatkan, sebelum apa, konfirmasi dulu, ya, dilihat dulu apa bacaannya, karena pemahamannya ditanya dulu, ya, itu lebih baik daripada memvonis tanpa data dan yang akan menyebabkan sebuah fitnah. Demikian, terima kasih banyak, ya. Ikhwan, silakan ikuti episode-episode yang berikutnya. Jangan lupa subscribe YouTube. Semoga bisa lebih bermanfaat lagi bagi umat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kekurangan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok hari insyaallah. Hari ini kita sudah 2 episode. Dan juga tim juga agak kalian kayaknya, ya. Jadi insyaallah kita akan sambung jumpa insyaallah pada episode yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.